yang sesingkat-singkatnya. Bisakah kita membaca Alkitab dengan seksama seperti itu? Kalau kita membaca Alkitab, kita harus merenungkannya. Camkan apa yang dikatakan oleh Daud, Bapak yang luar biasa, yang kata Tuhan sendiri, hatinya sesuai dengan hati Tuhan. Dia bangun mendahului jaga pagi untuk merenungkan firman-firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah kita mengetahui kehendak Tuhan. Kita mengerti rencana Tuhan. Ya, mengerti apa maksud Tuhan memimpin saya sampai kondisi seperti ini. Apa maksud Tuhan mengizinkan situasi yang sulit sehingga saya mengalaminya? Apa rencana Tuhan? Mengapa Tuhan melakukan ini? Apa yang Tuhan inginkan dari keadaan seperti ini? Itu yang sebenarnya Tuhan ingin kita cari tahu. Ya, contohnya, Yusuf. Ya, Yusuf anaknya Yakub. Ini contoh yang terkenal sekali. Sudah dijual sebagai budak. Lalu kemudian ketika dia sudah mendapatkan kepercayaan tuannya, dia hampir diperkosa. Kemudian dia difitnah, dijebloskan ke dalam penjara lebih dari 2 tahun, saudara. Ya. Wah, ini mirip di lockdown, cuman di lockdownnya itu di penjara bawah tanah, ya, maximum security. Lalu untuk apa? Ya, ternyata akhirnya dia berkata bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah merekarkakannya untuk kebaikan. Ya. Maksud dari semuanya ini adalah supaya saya memelihara hidup dari suatu bangsa yang besar. Rupanya Yusuf memiliki kemampuan melihat hal-hal rohani, melihat hal-hal yang jauh ke depan. Tahu dari mana dia? Ya. Kenapa dia bisa punya keyakinan yang begitu teguh kepada Tuhan? Karena dia pernah dikasih mimpi oleh Tuhan. 2 kali, saudara. Dia dikasih mimpi 2 kali. Yang pertama kali adalah, itu ada bulan, bintang, ya, matahari, itu sujud menyembah kepada dia. Lalu yang kedua kali itu ada berkas gandum, ya, 11, itu sujud menyembah dia. Dia percaya bahwa itu Tuhan yang memberikan. Karena Tuhan yang berkata, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang mengilhami dia untuk mengalami mimpi itu, maka dia yakin, dia pegang itu dengan teguh. Dan dia ingat-ingat itu terus selama dia di penjara, selama dia mengalami kesulitan. Dan itu yang membuat imannya tetap teguh. Contoh lain, Ayub. Siapa yang tidak bergetar membaca penderitaan Ayub? Semua hartanya ludes dalam 1 hari. Dan bukan hanya hartanya saja, anak-anaknya. Ya, anak-anaknya juga semuanya mati. Bahkan istrinya sendiri. Istrinya berkata, masihkah kamu bertahan di dalam kesalehanmu itu? Kutukilah Allah dan matilah. Mungkin maksudnya si istri itu adalah, kamu udah begitu menderita, udahlah kamu cepet-cepet mati aja deh, supaya penderitaannya berhenti. Tetapi itu justru membuat penderitaan Ayub makin mendalam. Karena tidak ada orang yang mensupport dia. Tidak ada orang yang menyemangati dia. Ya, bahkan 3 orang temannya datang mau menghibur tetapi malah menyalahkan dia. Malah bilang, Ayub kamu pasti ada kesalahan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Ayub bilang, tidak. Saya bukan mengalami ini karena kesalahan saya. Jadi sebenarnya saudara, untuk apa? Kalau misalnya Ayub di dalam 41 pasal, 42 pasal, dia mengalami semua itu. Lalu kesimpulan apa yang dia dapatkan? Mengapa Tuhan mengizinkan iblis mencobai dia sedemikian rupa? Adalah supaya dia belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bahkan sejak awalnya dia sudah menegur istrinya. Ya. Engkau berkata seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima hal-hal yang baik saja dari Tuhan? Ya. Apakah hal-hal yang buruk tidak mau kita syukurkan? Lalu kemudian dia juga belajar bahwa Tuhan itu bahwasanya selalu baik. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan bikin, manusia tidak bisa selami, manusia tidak bisa ketahui awalnya kenapa,
lalu kemudian prosesnya bagaimana, dan ujungnya sampai mana. Manusia tidak bisa tahu. Oleh sebab itu terlalu sombong bagi manusia untuk mempertanyakan Allah, Tuhan, mengapa engkau melakukan ini? Mengapa engkau mengizinkan ini? Dan seolah-olah menyalahkan Tuhan. Jadi akhirnya Ayub belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu baik. Baru kemarin kalau tidak salah, ada satu video kesaksian yang bagus sekali dari seorang ibu yang tunarungu namanya Duma Sari. Ada yang sini sudah melihatnya, sudah menonton? Ya. Kalau Anda belum menonton, saya sarankan Anda tonton itu. Seorang yang tunarungu tidak bisa mendengar sejak kecil. Biasanya orang yang tidak bisa mendengar sejak kecil itu tidak bisa berbicara juga. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendengar orang bicara, dia nggak bisa menciptakan suara yang biasanya orang normal bisa dengar. Tetapi dia tidak pernah mendengar, jadi dia tidak tahu bunyi A itu A. Dia cuma bisa lihat mulut orang, tetapi bunyinya dia tidak tahu. Jadi kebanyakan orang yang tunarungu sejak lahir itu tidak bisa berbicara. Tetapi mereka bisa belajar untuk berbicara. Jadi mereka coba gitu. Nah, si ibu ini, dia satu keluarga, 6 bersaudara, dia adalah yang paling kecil. 4 di antara 6 bersaudara ini tunarungu. Ya. Tetapi kesaksian dia luar biasa sekali. Dia bilang bahwa mereka belajar untuk bersyukur. Dan mereka sangat bersyukur bahwa mereka tunarungu. Loh, kok bisa bersyukur sekali bahwa mereka tunarungu? Ya, karena dia bilang, itu terjadi bukan karena dosa mereka, bukan karena dosa orang tua mereka, tetapi karena Tuhan bisa dimuliakan, katanya. Ya. Dan dia percaya bahwa nanti kalau masuk surga, nanti mata, tubuh yang kelemahan, telinga yang tertutup, muka yang tertutup, nanti akan terbuka. Luar biasa sekali. Saya mendengar itu, saya terharu sekali. Ya. Bagaimana orang bisa memiliki iman seperti itu? Dan ini terjadi, ada banyak kesaksian seperti ini. Mary, putri dari John Bunyan, yang waktu John Bunyan dipenjara, saudara, karena menolak untuk ikut dengan pengajaran gereja Anglikan waktu itu, yang membaptis bayi. John Bunyan tidak mau membaptis bayi, oleh sebab itu dia dijebloskan ke penjara. Istrinya dan anak-anaknya di luar, itu kesulitan sekali, miskin sekali. Tetapi putrinya, satu namanya Mary, buta, datang ke penjara, lalu selalu menghiburkan bapaknya. Dan sebelum pulang, Mary ini selalu meraba muka bapaknya untuk mengecek apakah bapaknya ini menangis atau tidak. Ya. Bukan anaknya di luar yang menangis, tetapi anaknya di luar yang menghibur bapaknya. Padahal dia buta. Ya. Lalu kemudian, saya baca di dalam biografinya John Bunyan ini, si Mary ini anak yang spesial. Walaupun dia buta, tetapi dia beda dengan anak-anak yang lain. Sejak kecil, justru karena dia buta, dia mata rohaninya terbuka. Ya, mata rohaninya bisa melihat. Dan ini kita tidak tahu, kalau seandainya mata jasmaninya terbuka, apakah mata rohaninya akan terbuka sejelas itu, selebar itu. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan berkat yang berbeda-beda kepada orang. Ada orang yang diberikan berkat matanya melek. Tetapi ada orang yang Tuhan tutup matanya, tetapi ada berkat mata rohaninya Tuhan bukakan. Sehingga dia bisa diselamatkan, sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa sekali. Nah saudara, apa maksud Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Apa maksud Tuhan memimpin saya ke dalam situasi ini? Temukan untuk apa? Dan apa yang harus saya lakukan? Itu adalah hal yang harus kita lakukan kalau kita mau maju di dalam iman. Nah saudara, orang zaman dulu itu, ya, di perjanjian lama, mereka waktu itu ya bagaimana caranya bisa mengetahui kehendak Tuhan? Mereka kesulitan. Banyak orang zaman sekarang juga masih kesulitan bahkan. Karena mereka di zaman perjanjian lama itu, mereka masih belum memiliki firman yang sempurna. Mereka masih hanya memiliki dalam bentuk sepotong-sepotong. Firman Tuhan itu sedikit-sedikit.
sepotong-sepotong di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Itu ilustrasinya seperti kita melihat di cermin. Masih buram, belum jelas. Nanti kalau misalnya yang sempurna itu sudah datang, baru kita melihat seperti muka dengan muka, jelas. Beda dibandingkan waktu melihat di cermin, waktu itu cerminnya itu bukan seperti sekarang, terang. Cermin waktu itu adalah pakai suatu plat tembaga. Jadi plat tembaganya itu diusap-usap, dibersihkan sampai mengkilat, tetapi namanya juga cermin tembaga ya, bukan cermin kaca, ya buram. Nah, ketika seseorang waktu itu menghadapi kesulitan, dia dapat bagaimana dia menjaga imannya. Ya, tentu dia belajar juga dari apa yang Tuhan katakan. Oleh sebab itu Tuhan berfirman kepada Yusuf, Tuhan berfirman kepada Abraham, dan lain sebagainya. Tetapi bayangkan Abraham waktu itu, betapa berkecamuk di dalam hatinya ketika Tuhan menyuruh dia mempersembahkan anak satu-satunya yang paling dia kasihi. Nah, bayangkan, wah ini apa maksud Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan dari saya? Tapi untung waktu itu iman Abraham kuat sekali. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Pokoknya Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan suruh pergi ke Gunung Moria, misalnya ke suatu tempat yang sudah kutunjukkan kepadamu. Lalu kemudian persembahkanlah Ishak. Lalu dia melakukan itu. Apa yang Tuhan berikan kepada dia terima. Lalu dia lakukan. Nah, belakangan baru dia tahu apa maksud Tuhan. Tapi itu belakangan. Ya, sama Yusuf juga demikian. Dia menjalani dulu dan masih meraba-raba apa maksud Tuhan. Tetapi ketika melihat ke belakang, lalu baru mengetahui, oh rupanya selama ini maksud Tuhan ini. Ya. Nah, betapa lebih baiknya apabila hari ini sambil menjalani kita sudah bisa mengerti apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Sambil menjalaninya, nggak usah tunggu sampai sudah selesai, baru melihat ke belakang, oh rupanya maksud Tuhan begini. Tidak. Ya. Nah, apakah ini mungkin? Mungkin, saudara. Karena kita sangat beruntung, Alkitab sudah lengkap di tangan kita. Nah, zaman dulu mereka tidak punya Alkitab, dan mereka hanya sepotong-sepotong saja. Dan bahkan mereka tidak punya contoh untuk mereka bandingkan. Bahkan merekalah yang Tuhan jadikan contoh bagi generasi selanjutnya. Ya kan? Akhirnya kita hari ini yang punya Alkitab, yang sudah punya penjelasan, sudah punya contoh-contoh zaman dulu pahlawan-pahlawan iman itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tahu apa maksud Tuhan. Rupanya maksud Tuhan itu sama seperti Tuhan melakukan itu kepada pahlawan-pahlawan iman itu. Makanya Petrus bilang, ya, maksud dari penderitaan dan pencobaan, maksudnya dari semuanya itu adalah untuk memurnikan imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas atau perak. Dan ketika Tuhan memurnikan iman kita, itu maksudnya, maka kita menjadi perabot yang makin mulia dan kita akan menerima kemuliaan dan hormat. Nah, kita akan memuliakan Tuhan dengan cara itu. Oh, rupanya saudara, hari ini sambil kita menjalani situasi apapun, kesulitan apapun, pandemikah, sakitkah, dan lain sebagainya, kita bisa tahu apa kehendak Tuhan. Tahu dari mana? Dari firman Tuhan, saudara. Ya, kita tahu dari firman Tuhan. Jadi, carilah kehendak Tuhan. Belajar dari firman Tuhan. Cari tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi paling penting ingat, cari tahu mengapa atau apa rencana Tuhan di dalamnya. Sekarang yang ketiga. Langkah ketiga, supaya iman kita tidak mundur, supaya iman kita makin maju, maka kita harus beraksi. Sudah belajar, sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, maka sekarang aksinya. Ya. Lakukan. Jadi kalau sudah punya pengetahuan yang benar, ini belum otomatis imannya langsung maju, bertumbuh. Tidak. Sama seperti orang beli makanan, tidak langsung kenyang. Ya. Walaupun ada orang yang masak, rasanya udah langsung kenyang. Ada nggak di sini yang masak langsung rasanya udah kenyang? Ya. Mungkin kalau masaknya banyak, masaknya capek, aduh, katanya cium baunya aja udah enak, udah nggak mau makan lagi. Ya bisa saja. Tetapi itu bukan berarti dia kenyang. Ya. Hanya nggak mau makan saja. Tetapi orang yang beli makanan, dia harus ada suatu aksi, mengaplikasikan makanan itu kepada dirinya, baru dia kenyang.
Sama juga pengetahuan, dia harus diaplikasikan dulu, dikerjakan dulu, baru imannya itu tumbuh. Karena iman terdiri dari apa? 3 hal. Terdiri dari pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Ya, harus ada kehendak atau harus ada aksinya. Di dalam Yakobus pasal 2, ayat 17, ayat 20, iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah kosong. Oleh sebab itu di dalam ayat 18-nya, Yakobus berkata, ya, coba kamu tunjukkan ya, imanmu tanpa perbuatan. Lalu saya akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi perbuatan harus cocok dengan iman. Atau dengan kata lain, kalau perbuatan tidak cocok lagi dengan imannya, maka itu artinya mungkin imannya sudah bukan iman yang dulu lagi. Ya, mungkin imannya sudah mundur. Mungkin imannya sudah berubah. Makanya perbuatan dan imannya, atau yang dikatakan imannya itu, sudah tidak cocok lagi. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya perbuatan dan iman itu harusnya selalu cocok. Ya. Artinya kalau misalnya perbuatannya itu tidak ada lagi, itu merupakan indikator kuat bahwa imannya juga sebenarnya bukan di atas di sini, tetapi sudah turun. Begitu. Ya. Jadi ketika perbuatannya turun, sebenarnya imannya juga turun. Bersama-sama, cocok. Ya. Tidak ada imannya masih kuat, lalu perbuatannya hilang di sini, udah. Oh, iman saya masih kuat di sini. Walaupun perbuatannya nggak ada. Nggak ada yang seperti itu, saudara. Tidak ada. Oleh sebab itu, begini. Jadi, perbuatan harus cocok dengan iman. Makanya, di dalam masa pembatasan sosial besar-besaran ini, PSBB, ya, banyak orang Kristen yang imannya mundur karena tidak lagi datang ke gereja. Tidak ada lagi aktivitas rohani. Karena rupanya satu-satunya aktivitas rohaninya adalah kalau dia datang ke gereja. Ya, dia datang ke gereja, tetapi kalau pulang dari gereja, dia kembali ke dunianya lagi, lalu kemudian khotbah yang tadi didengar sudah hilang, sudah lupa. Ya, dia kembali lagi ke dunianya, tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, sehingga akhirnya ketika tidak bisa lagi datang ke gereja, maka ya itu dia, tidak ada aktivitas rohani lagi, maka imannya mundur. Ya. Iman yang tadinya sudah kerdil, semakin menciut, sudah hampir nol imannya begitu. Makanya banyak kesaksian bahwa gereja-gereja kehilangan jemaatnya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Karena mereka tidak menjaga iman mereka. Itu bisa saja terjadi kepada orang yang imannya kuat, seandainya dia tidak menjaga imannya. Pengetahuannya bisa saja sudah tinggi, pengetahuannya sudah tinggi. Tetapi kalau dia tidak melakukan aksinya, kalau dia tidak mengaplikasikan pengetahuannya itu, maka otomatis imannya juga akan turun. Ya. Oleh sebab itu, jika Anda tidak mau iman Anda turun, maka Anda harus tetap memeliharanya dengan aksi, ya, maju terus, harus tetap melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Ingat kita sudah belajar, maka kita sekarang harus mengaplikasikan apa yang kita belajar. Ya. Mulai dari yang paling sederhana, misalnya ikut kebaktian. Memang Anda tidak bisa datang ke sini secara fisik, tetapi Anda bisa ikut streaming online. Dan apabila Anda sedang mendengarkan saya mengatakan ini, berarti Anda sedang mendengarkan streaming ya, online. Dan ya kita mulai jam 10, tetapi biasanya Anda akan luangkan waktu untuk siap-siap, ya kan? Anda akan luangkan waktu untuk perjalanan. Nah, kalau begitu, kalau Anda berangkat misalnya jam 9 atau pukul 9 lewat sedikit, harusnya kita bisa luangkan waktu juga untuk ikut nyanyi-nyanyi mulai jam 9.30. Betul kan? Ya. Kita duduk yang rapi, kita buka buku nyanyi kita ikut bernyanyi, ya. Kita lakukan aktivitas kebaktian seolah-olah itu benar-benar kebaktian, hanya di rumah kita sendiri. Kita dengarkan khotbah dengan serius. Dengarkan khotbah dengan serius itu seperti kita mendengarkan radio. Itu harus tune in kepada satu stasiun, satu doang. Ya. Kalau misalnya kita sambil mendengarkan khotbah, sambil main HP, sambil mengecek berita,
sambil membalas chatting-chattingan teman. Nah, itu seperti mau mendengarkan stasiun radio, tetapi tuningnya itu kita putar antara satu stasiun dengan stasiun yang lain gitu kan. Karena kita nggak bisa membagi perhatian kita kepada dua hal secara bersama-sama. Tidak bisa. Oleh sebab itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan serius, maka kita menyingkirkan semua hal-hal yang bisa menarik perhatian kita menjauh dari firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, kalau Anda hadir di dalam kebaktian secara fisik di sini, maka Anda bisa baca, ini ya, ada tulisan di situ, mohon jangan sampai HP Anda mengganggu suasana kebaktian. Matikan atau silence-kan. Itu ada tulisannya di sini. Saya nggak tahu berapa jemaat yang membaca itu kalau hari Minggu datang. Ya. Apa yang bisa mengganggu kita? Kita singkirkan. Nah, di rumah lebih banyak lagi, ya kan? Di rumah ada apalah segala macam. Ya, kalau tidak serius, bagaimana mendengarkan khotbah ini bisa masuk? Bagaimana Anda bisa menambah pengetahuan? Karena tujuan dari khotbah ini, tujuan dari setiap firman Tuhan adalah untuk mengajar kita, tetapi harus kita perhatikan dengan keseriusan. Saudara. Nah, itu baru mengenai satu kebaktian. Padahal kalau kita ingin maju di dalam iman, maka rasanya 1 kali seminggu itu belum banyak, ya kan? 1 kali seminggu belum banyak. Nah, kita ada kebaktian juga hari Rabu malam. Kita ada kebaktian doa di situ. Nah, kita hari Minggu nanti siang pukul 3 sore akan ada acara pembahasan Alkitab. Hari Kamis malam kita ada acara pembahasan Alkitab lagi. Jadi ada banyak kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Tidak harus hari Minggu. Nah, kalau misalnya dulu ada alasan, oh ini hari Rabu malam, ini sudah pulang kerja, sudah sore, sudah malam, tidak sempat lagi. Sekarang, saudara, sekarang tidak ada alasan itu lagi, karena Anda bisa mengikutinya di rumah Anda, sambil Anda tidak perlu keluar rumah sama sekali. Anda bisa mengikutinya. Dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya kita memiliki aktivitas rohani, saudara. Bahkan lebih dibandingkan dulu sebelum masa PSBB ini. Nah, saya puji syukur kepada Tuhan, saya tahu banyak jemaat Grafe terlibat, ya, baik secara online maupun secara offline. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jemaat Grafe. Ibu-ibu misalnya membawa anak-anak mereka untuk nyanyi di sekolah minggu. Ya kenapa? Supaya anak-anaknya itu merasa masih ada sekolah minggu. Gitu. Ya, ini bagus. Nah, bapak-bapaknya juga jangan kalah. Gitu kan. Nah, saya tidak suruh bapak-bapaknya itu untuk nyanyi-nyanyi di layar juga, nggak harus begitu, nggak harus rekaman. Ya. Tetapi kalau misalnya Anda cuma duduk nonton di depan layar HP gitu ya, layar komputer Anda, itu tidak akan menambah iman kalau cuma duduk begitu saja. Oleh sebab itu, temukan suatu aktivitas rohani, ya, membawa keluarga Anda atau sesuatu, untuk menjaga supaya imanmu tidak mundur, melainkan maju. Tidak harus secara online. Ada hal-hal yang bisa Anda lakukan secara offline, tetapi Anda melakukannya untuk Tuhan. Ada suatu pelayanan, saya mau mendukungnya. Memang mendukungnya ini tidak kelihatan. Memang mendukung suatu pelayanan ini kadang-kadang ada yang di balik layar. Tetapi saya melakukannya untuk Tuhan. Maka iman Anda akan semakin maju, akan semakin bertumbuh lagi. Jadi saya rangkum lagi. Kalau kita mau iman kita tidak mundur, kita mau maju, maka kita harus bertekad, Tuhan, saya tidak mau iman saya mundur. Tuhan, tolong saya, supaya saya bisa belajar firman Tuhan. Tolong saya menemukan apa kehendak-Mu bagi saya. Dan saya ingin melakukan apa yang saya bisa lakukan hari ini. Mungkin kalau engkau besok tambahkan lagi suatu kemampuan bagi saya, suatu kesempatan bagi saya untuk melakukan hal lain lagi, saya mau lakukan itu juga. Itu yang kita lakukan. Sehingga nanti, seperti yang Pak Soento katakan, banyak jemaat mundur pada saat PSBB ini. Tetapi jemaat Grafe, ketika PSBB ini dilepas, jemaat Grafe justru makin maju. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Ada banyak sekali prinsip-prinsip kebenaran di dalam firman Tuhan yang bisa kami baca dan kami pakai untuk mengatur hidup kami. Hal-hal yang harus kami lakukan, hal-hal yang tidak boleh kami lakukan. Tuhan,
Kami mohon supaya perbuatan kami Engkau awasi, supaya cocok dengan Injil yang kami percayai, yang menyelamatkan kami. Biarlah kebenaran yang sudah menyelamatkan kami ini memelihara hati dan pikiran kami, sehingga selalu tertuju kepadamu, dan menjauh dari dosa-dosa, hal-hal yang buruk, yang setan bisikkan kepada kami, supaya godaan-godaan itu bisa kami atasi, kami kalahkan. Tuhan tolong, berikanlah kami kesempatan, supaya kami bisa melayani-Mu di masa yang sulit ini, sehingga maksud dan rencana-Mu bagi kami bisa terlaksana. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.